Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kelas 10 jenjang PS SMA MA atau sederajat dimanapun Anda berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama saya Prapto Toko, guru SMA Negeri 1 Tarukan Kabupaten Pemalang. Kita akan membahas kali ini untuk KD 3.3 di kelas 10 jenjang SMA MA atau sederajat, yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kita mengacu masih pada buku yang telah saya berikan sebelumnya, yaitu buku ekonomi jilid 1 terbitan Cendekia Press Bandung. Baik, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari. Peran pelaku kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian pelaku kegiatan ekonomi dan peranannya. Ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, ada rumah tangga pemerintah atau negara, ada masyarakat luar negeri. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah produksi. Pengertian produksi adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi ada sebuah input, proses, dan output. Input adalah segala sesuatu yang akan diolah. Proses merupakan kegiatan yang mengubah atau mengolah input. Kemudian output adalah hasil dari proses pengolahan, bisa berupa barang atau jasa. Tujuan produksi merupakan menghasilkan barang untuk mendapatkan laba. Tujuan tersebut tercapai jika barang atau jasa yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sasaran kegiatan produksi adalah pelayanan kebutuhan masyarakat atau untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi asli yaitu meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, faktor produksi turunan meliputi modal atau kapital, semua alat yang digunakan sebagai penunjang proses produksi. Dan yang kedua adalah kewirausahaan atau entrepreneur, yaitu kemampuan pengusaha untuk mengolah faktor-faktor produksi tersebut. Proses produksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu untuk menghasilkan atau menambah manfaat barang atau jasa. Pengertian lain tentang proses produksi ialah urutan pengolahan dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi. Proses produksi atau continue terus-menerus, proses produksi intermittent atau berselingan. Kemudian untuk perilaku produsen, fungsi produksi atau persamaan produksi. Kegiatan produksi menyangkut dua persoalan yang mempunyai hubungan fungsional atau saling mempengaruhi, yaitu output yang harus diproduksikan. Berapa faktor-faktor produksi atau input yang akan digunakan? Secara matematis dapat dirumuskan dengan Q sama dengan fungsi dari CLRT. Q itu adalah quantity atau jumlah barang yang dihasilkan. F adalah fungsi, simbol persamaan fungsional. C adalah kapital. L adalah labor atau tenaga kerja. R adalah resources atau sumber daya alam. Dan T adalah teknologi atau teknologi dan kewirausahaan. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau the law of diminishing return yang ditemukan oleh David Ricardo. Proses produksi dapat diartikan sebagai proses urutan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam usaha untuk menghasilkan barang maupun jasa. Agar proses produksi mencapai titik optimal, maka diperlukan adanya peningkatan produksi. Peningkatan produktivitas dengan jalan menambah faktor-faktor produksi. Akan tetapi, menurut David Ricardo, penambahan faktor produksi tidak selalu dapat memberikan hasil yang sebanding seperti yang digambarkan dalam
hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau the law of diminishing return, yang berbunyi dengan suatu teknik tertentu, maka mulai titik tertentu penambahan faktor produksi tidak lagi memberikan penambahan hasil produksi yang sebanding. Atau dengan kata lain, tambahan hasil lama-lama kelamaan akan menurun meskipun faktor produksi terus bertambah. Dapat diilustrasikan dalam sebuah tabel. Pada saat pekerja satu orang, hasil produksinya 10, marginal produknya 10 ya. Kemudian menambah lagi satu lagi menjadi 2 pekerja, total produknya meningkat menjadi 21, kemudian marginal produknya 11. Tambah lagi satu lagi menjadi 3 pekerja, total produknya meningkat menjadi 34, kemudian marginal produknya 13. Nah, pada pekerja yang keempat, total produknya tetap meningkat, ya total produk yang dihasilkan gitu ya, 42. Namun marginal produknya menurun menjadi 8. Inilah yang dimaksud dengan teori the law of diminishing return, tambahan hasil yang semakin menurun pada titik atau pekerja yang keempat. Itu konsep biaya produksi, penerimaan, dan laba maksimum. Biaya produksi adalah jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan produsen untuk menghasilkan sejumlah output atau barang yang diproduksi. Pada dasarnya biaya produksi ada 2 macam, yaitu biaya tetap atau total fixed cost (TFC) dan biaya variable cost atau total variable cost. Ya. Total fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada unit yang diproduksi. Berapapun unit yang diproduksi, besarannya biaya tetap yang dikeluarkan sama. Contohnya biaya sewa, biaya asuransi, biaya penyusutan aktiva tetap, dan sebagainya. Kemudian biaya variabel total atau total variable cost (TVC) adalah biaya yang tergantung pada unit yang diproduksi. Semakin banyak jumlah yang diproduksi, semakin besar biaya variabel yang dikeluarkan. Contoh adalah biaya gaji, biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya bahan pembantu, dan sebagainya. Secara matematis, konsep biaya produksi atau fungsi biaya produksi bisa dilihat pada rumus, gitu ya. Total cost sama dengan TFC ditambah TVC. Ini kelihatan ya, atau total cost sama dengan total variable cost ditambah total fixed cost, atau total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Nah, kemudian biaya tetap rata-rata atau AFC (average variable cost). Itu rumusnya AFC sama dengan TFC dibagi Q atau quantity. TFC berarti total fixed cost dibagi quantity. Kemudian biaya variabel rata-rata atau variable average variable cost (AVC). Maka AVC sama dengan TVC total variable cost dibagi Q atau quantity. Nah, ada biaya marginal cost. Rumusnya adalah delta total cost dibagi delta quantity. Ya, atau turunan dari TC, atau disimbolkan MC sama dengan TC aksen, total turunan dari total cost. Tingkat output pada biaya minimum, TC aksen sama dengan 0 atau MC aksen MC sama dengan 0 gitu. Sedangkan tingkat output pada biaya minimum rata-rata, besarnya biaya rata-rata pada per unit adalah MC sama dengan AC, marginal cost sama dengan average cost. Nah, kemudian konsep penerimaan, tadi kita bahas konsep produksi, sekarang konsep penerimaan atau revenue. Fungsi penerimaan total revenue adalah P kali R. P ini price, Q adalah quantity. Mohon maaf, tadi rumusnya adalah TR, total revenue adalah P kali Q, harga barang dikali jumlah per unit, gitu ya.
average revenue atau penerimaan rata-rata. AR sama dengan TR dibagi Q. Marginal revenue, MR sama dengan total delta dari total revenue dibagi delta dari quantity ya. Penerimaan maksimum ketika MR sama dengan 0 atau TR aksen sama dengan 0. Kemudian keuntungan atau kerugian, profit atau loss. Keuntungan atau kerugian disimbolkan P gitu ya. Laba adalah perbedaan antara TR dan TC, total revenue dan total cost. Total revenue lebih besar total cost, maka itu laba ya. Total penerimaan lebih besar daripada total biaya menjadi laba. Namun jika total revenue atau total penerimaan lebih kecil daripada total biaya atau total cost, maka menjadi rugi. Maka rumusnya adalah P sama dengan TR dikurangi TC. Nah, kemudian titik impas atau break even point BEP ketika TR sama dengan TC, total revenue sama dengan total cost-nya ya. Keuntungan maksimum ketika MR sama dengan MC atau TR aksen sama dengan TC aksen. Nah, ini ada beberapa soal yang perlu kalian baca betul-betul, kalian pahami, kalian tulis ulang bagaimana cara pengerjaannya dan bagaimana jawabannya begitu ya. Dibaca, diulang-ulang, diperhatikan channel YouTube ini untuk dapat bisa mengerjakan soal-soal yang telah diberikan. Contoh, sebuah pabrik makanan ringan dengan merek Yumi mempunyai biaya tetap atau fixed cost 1 juta rupiah. Biaya untuk membuat sebuah makanan ringan 500 rupiah per unit. Apabila makanan ringan tersebut dijual dengan harga 1.000, maka carilah total cost-nya berapa, pada saat kapan pabrik mencapai break even point. Kemudian untuk ngatur logika apabila memproduksi 9 pack. Nah, kita lihat jawabannya adalah fixed cost itu 1 juta, variable cost adalah 500 per unit. Maka total cost-nya variable cost ditambah total fixed cost ditambah variable cost. Nah, 1 juta ditambah variable cost adalah 500 kali 500 per unit ya. 500 rupiah kalikan 500. 1 juta ditambah 250, maka total cost-nya adalah 1.250.000. Kemudian break even point atau titik impas ketika TR sama dengan TC, total revenue sama dengan total cost. Nah, 1.000 Ki sama dengan 1 juta tambah 500 Ki. Ki-nya dipindah ke sana, dikumpulkan menjadi 1.000 Ki dikurangi 500 Ki sama dengan 1 juta. 500 Ki sama dengan 1 juta, maka Ki-nya adalah 2.000. Ki ini adalah pada saat titik atau 2.000 pack ini menjadi titik impasnya. Jadi pabrik akan mengalami break even point ketika Ki sama dengan 2.000 unit. Biaya totalnya adalah 1 juta tambah 500 kali 2.000. Total costnya adalah 2 juta rupiah ya. Kemudian jawaban yang ketiga, pada saat produksi Ki sama dengan 9.000 pack, maka TR-nya adalah P kali Ki. TR atau total revenue 1.000 kali 9.000, maka TR-nya 9 juta. TC sama dengan 1 juta tambah 500 Ki, maka Ki-nya diganti 9.000 dimasukkan, maka TC-nya adalah 5.500.000 rupiah. Nah, laba atau rugi, maka TR kurangi TC, 9 juta kurangi 5.500.000, maka masih laba 3.500.000. Ya, ini contoh yang kedua, hampir sama. Begitulah
materi pada hari ini. Mudah-mudahan ketika tidak ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, tanyakan, silakan komen di kolom komentar channel ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.